Nah, kalau kita tadi sudah mengenali gitu ya beberapa klasifikasi atau macam-macamnya pengguna, sekarang kita coba hubungkan kira-kira dalam merancang software gitu ya. Ini juga gimana nih kalau kita kaitkan dengan ragam pengguna gitu ya. Bisa menghubungkannya seperti ini. Pemula atau novice diberi pembelajaran hanya dengan sedikit objek atau sedikit aksi saja. Jadi seorang pemula ya jangan terlalu dalam gitu ya tugasnya tadi ya. Penyelesaian tugasnya, kemudian interaksinya dengan software jangan terlalu banyak dan beragam. Bisa jadi dia sangat bingung gitu ya. Kemudian novice atau pemula juga akan cenderung melakukan kesalahan yang minim. Nah, ya otomatis ya, karena aksi atau objek yang ditujukan pada dia hanya sedikit gitu ya. Dan dia akan melakukan sesuai petunjuk itu saja. Dia nggak bisa bereksplorasi, nggak mampu atau tidak berani bereksplorasi. Kemudian poin berikutnya yaitu bagi si expert ya bukan knowledge ya, bagi si expert mereka cenderung membutuhkan waktu proses pengerjaan atau pemrosesan informasi tadi dengan sangat cepat. Nah, sudah disampaikan sebelumnya sih sebetulnya tadi ya. Berikutnya, nah jadi apabila ditanya apa keterkaitan antara skill acquisition gitu ya, atau perolehan keterampilan terhadap hasil desain sebuah produk atau aplikasi, maka bisa dijelaskan bahwa pengembangan sistem interaksi manusia komputer ini dan perolehan keterampilan atau skill acquisition yang terkait dengan sistem tersebut biasanya terjadi dalam konteks pengalaman sebelumnya. Jadi skill acquisition ini orang yang sudah mempunyai keterampilan tambahan gitu ya, dia sering mengaplikasikan, sering baca-baca seputar atau membaca-baca memanfaatkan beberapa bidang yang mendukung IMK gitu ya. Ada beberapa aspek kan yang mendukung IMK. Tadi Anda masih ingat ya, ada beberapa bidang pendukung IMK. Jadi beragam bidang studi yang dipelajari dalam satu situasi dapat memfasilitasi atau bahkan menghalangi pembelajaran dalam situasi lain gitu ya. Akan sangat berbeda orang yang memiliki keterampilan tambahan dengan orang yang apalagi yang novice ya, orang yang benar-benar baru dengan software gitu ya. Maka dia akan bisa jadi tugas yang diberikan gitu ya. Ini sama gitu ya. Buat laporan gitu ya, dari data yang diinputkan misalnya. Tapi bagi seorang skill acquisition di mana dia sering menjalankan, dia sering menginputkan sampai membuat laporan pada sebuah sistem komputer atau komputerisasi, maka kerjanya akan lebih cepat daripada si novice tadi. Tuh. Sehingga hal ini akan membedakan gitu ya perancangan sistem bagi si pemilik skill acquisition gitu, orang atau pengguna yang punya keterampilan tambahan dengan si pemula atau knowledgeable sekalipun, ini juga akan dibedakan ya, akan dibedakan bagaimana merancang sebuah antarmuka. Bisa jadi antarmukanya tidak terlalu banyak petunjuk, tidak terlalu banyak tulisan, tetapi bisa jadi hanya terdapat panah, terdapat gambar, icon, dan seterusnya, tanpa ada keterangan yang detail gitu ya. Karena hal itu akan memperlama proses pengerjaan, ya, animasi, image, dan seterusnya. Selanjutnya, nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan pemrosesan informasi dari sisi manusia. Oke, kita sudah kenal interaksi manusia dengan segala macamnya. Kemudian kita coba mengenali komputer ya, poin terakhir nih ya. Jadi komputer bisa kita review bahwa yang dimaksud dengan komputer adalah
sebuah alat gitu ya, yang diperkenalkan pertama kali itu tahun 50-an. Mungkin teman-teman sudah pernah membaca ya, bagaimana komputer muncul gitu ya, di mana PC diperkenalkan tahun 70-an, kemudian penggunaan teknologi meningkat. Nah, rancangan dituntut memenuhi kebutuhan user ya, karena kita selalu menghubungkan antara media yang digunakan manusia untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, untuk memenuhi kebutuhan, maka komputer pun sebagai media gitu ya, dia semakin meningkatkan kemampuannya gitu ya. Kemudian pertengahan tahun 80-an diperkenalkan. Itu dari yang bahas dengan komputer gitu ya. Ada beberapa pakar yang mencoba menyampaikan seputar komputer. Ada William Sawyer dan Robert H. Bliss, di mana keduanya menyampaikan bahwa ini adalah mesin ya, atau yang satunya alat elektronik, intinya media kedua-duanya, yang dapat diprogram, menerima data, memproses, memanipulasi ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Nah, di situ juga terlihat ada proses mengolah informasi, gitu ya. Ada input, proses, kemudian output. Sama seperti konsep yang dimiliki oleh manusia. Ya, jadi bisa dikatakan komputer sebuah media atau alat elektronik yang punya prinsip input, proses, output untuk bisa membantu manusia memenuhi kebutuhannya, menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke, ini IMK. So, IMK adalah, jadi IMK bisa didefinisikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain informasi dan seterusnya. Ya, nah dari beberapa terminologi yang telah kita campur, gitu ya, kita kombinasi, yang dimaksud dengan IMK bisa jadi sebuah bidang studi yang berasal dari beberapa pengetahuan, gitu ya, berasal dari berbagai aspek pengetahuan gitu ya, dan keterampilan yang fokus pada perancangan teknologi komputer sebagai alat bantu dalam mendukung tugas-tugas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, saya tidak mengharuskan teman-teman menggunakan definisi ini. Saya rasa definisi ini sangatlah kurang berkaitan dengan istilah yang telah kita diskusikan sebelumnya. Saya berharap teman-teman menghasilkan atau mendapatkan definisi-definisi menurut versi teman-teman sekalian, tapi ada dasar